Dinasti Aghlabiyah merupakan sebuah dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Kairawan, Tunisia. Nama dinasti ini dinisbatkan dari nama Ibrahim ibnu al-Aghlab, seorang Khurasan yang menjadi perwira dalam barisan tentara Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Awal mula terbentuknya dinasti ini bermula ketika Baghdad berada di bawah pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid. Di daerah bagian Afrika Utara, muncul dua kekuatan yang mengancam stabilitas kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dalam rangka mempertahankan pemerintahan Abbasiyah, itulah kemudian Harun al-Rasyid mengirim bala tentaranya ke Ifriqiya di bawah pimpinan Ibrahim. Dan hasilnya berhasil menumpas kelompok Khawarij. Setelah mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim mengusulkan kepada Khalifah agar wilayah tersebut, yaitu wilayah Ifriqiya, untuk dihadiahkan kepadanya dan keturunannya secara permanen. Usulan Ibrahim kemudian disetujui oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan secara resmi Ibrahim diangkat sebagai gubernur di Tunisia pada tahun 800 Masehi serta diberi hak otonomi secara luas, dan sebagai imbalannya dia harus membayar upeti tahunan sebesar 4.000 dinar. Kemajuan yang dicapai. Yang pertama, kemajuan di bidang politik. Salah satu kemajuan dinasti Aghlabiyah yang terkenal adalah ketangguhan dan kemajuan militernya. Armada laut dinasti Aghlabiyah mampu menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa untuk melakukan mereka. Yang kedua, kemajuan di bidang kebudayaan. Kestabilan di bidang ekonomi dan iklim politik yang kondusif menyebabkan dinasti Aghlabiyah mampu membangun beberapa kota menjadi kota yang megah. Di antaranya adalah kota Tunisia dan Sisilia. Selain itu, guna mengimbangi masjid-masjid di timur, dibangunlah Masjid Kairawan yang megah. 3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Aghlabiyah juga mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kota Kairawan sebagai pusat penting bagi perkembangan mazhab Maliki yang menggantikan kota Madinah. 4. Kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintah dinasti Aghlabiyah mendapatkan pemasukan dari beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Kemunduran dan kehancuran dinasti Aghlabiyah. Setelah Bani Aghlabiyah berkuasa selama 1,5 abad, badai kehancuran mulai mengancam. Lambat laun dinasti ini mengalami tangga penurunan pada abad ke-9. Kemunduran ini terjadi di bidang politik yang disebabkan oleh gencarnya propaganda orang-orang Syiah yang dimotori oleh Abu Abdullah al-Syi'i atas perintah Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah. Kuatnya pasukan yang dikelompoki oleh kelompok Syiah dari sekte Ismailiyah ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi, yang pada saat itu diperintahi oleh Ziyadatullah kedua, dan sekaligus menandai berdirinya dinasti baru dan terkenal bernama dinasti Fatimiyah, yang artinya dinasti Aghlabiyah juga berakhir di tangan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 hingga 1117 Masehi. Saat itu, kondisi dinasti Abbasiyah di Baghdad melemah dan tidak mampu lagi mengatur daerah kekuasaan yang luas. Dalam keadaan seperti itu, kelompok Syiah Islamiyah dari Afrika Utara menyusun kekuatan untuk memerdekakan diri. Gerakan ini merupakan cabang dari Syiah Islamiyah yang mengakui 6 imam pertama Syiah Islamiyah, namun berselisih mengenai imam ketujuh. Bagi kaum Imamiyah, Musa al-Kazim putra Ja'far al-Shadiq adalah imam yang ketujuh, sedangkan kaum Islamiyah mengakui Ismail sebagai imam ketujuh. Menjelang tahun
909, gerakan ini sudah memperoleh banyak dukungan sehingga mampu mengusir dinasti Aghlabi dari Afrika Utara dan menjadi penguasa. Dengan demikian, resmilah berdiri sebuah dinasti yang baru bernama Dinasti Fatimiyah dengan Ubaidillah Al-Mahdi sebagai khalifah pertama. Khalifah dinasti Fatimiyah. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah dan imam di Afrika dan Mesir pada tahun 909 hingga 1171 Masehi. Berikut adalah nama-nama 14 dari khalifah tersebut. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar sekali, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Kemajuan yang terlihat pada masa kekhalifahan Al-Aziz yang bijaksana di antara lain sebagai berikut. Bidang administrasi. Administrasi kepemerintahan dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda dengan administrasi dinasti Abbasiyah. Sekalipun pada masa ini kemudian muncul beberapa jabatan yang berbeda. Khalifah menjabat sebagai kepala negara maupun dalam bidang keduniaan maupun spiritual. Kondisi sosial. Mayoritas khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-muslim. Selama masa ini, pemeluk Kristen Mesir diperlakukan secara bijaksana. Hanya Khalifah Al-Hakim yang bersikap agak keras kepada mereka. Orang-orang Kristen Kopti dan Amernia tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan melebihi sikap pemerintah Muslim. Pada masa Al-Aziz, bahkan mereka dilebih untungkan daripada umat Muslim, di mana mereka ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi di istana. Ilmu pengetahuan dan kesastraan. Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Dia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad At-Tamimi. Khalifah Fatimiyah mendirikan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi, mendirikan perpustakaan umum dan lembaga ilmu pengetahuan Dar Al-Hikam, merupakan prakarsa terbesar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sekalipun pada awalnya lembaga ini dimaksudkan sebagai sarana penyebaran dan pengembangan ajaran Syiah Ismailiyah. Pertama, perilaku Al-Hakim pengganti Al-Aziz yang kejam menjadi awal kemunduran dinasti Fatimiyah. Al-Hakim membunuh beberapa wazir, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen, menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam dengan menjadikan Islam eksklusif dari agama lain seperti pakaian dan identitas agama. Kedua, konflik internal. Dalam pemerintahan Fatimiyah muncul dikarenakan hampir semua khalifahnya setelah wafatnya Al-Aziz naik tahta ketika masih dalam usia sangat muda, bahkan anak-anak. Ketiga, keberadaan tiga bangsa besar yang sama-sama mempunyai pengaruh dan menjadi pendukung utama kekuasaan Fatimiyah, yaitu bangsa Arab, bangsa Barbar dari Afrika Utara, dan bangsa Turki. Di saat khalifah mempunyai pengaruh kuat, ketika bangsa itu dapat diintegrasikan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Akan tetapi, ketika khalifahnya lemah, maka konflik ketika bangsa itu pun menjadi dahsyat untuk saling merebut pengaruh dan kekuasaan. Di antara peninggalan dinasti Fatimiyah, ada dua bangunan yang amat bersejarah dan keberadaannya hingga kini masih bisa dirasakan, bahkan mengalami perkembangan yang pesat. Di antaranya yaitu, pertama, Universitas Al-Adhar yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Lalu yang kedua, Darul Al-Hikam yang terinspirasi dari lembaga yang sama, didirikan oleh Al-Ma'un di Baghdad.